Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Maria Delika dengan NIM 20877. Di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang bengkokan tulangan barbeni yang saya ketahui dari materi yang telah diberikan oleh Pak Parmono. Nah, tulangan itu kan penting banget ya teman-teman untuk apalagi terutama pada RAB gitu. Jadi kayak salah sedikit, bengkokan sedikit pun itu mempengaruhi si RAB gitu. Nah, jadi di sini tuh biar kita dipermudah dalam menghitung RAB tentang tulangan, kita juga bisa menghitung di Revit dengan bengkokan-bengkokan yang seperti apa. Nah, eh, sebelumnya bengkokan tulangan tuh dibedakan gitu dari beberapa warna dan nama gitu. Dimana bengkokan tuh ada dari bengkokan band. Jadi bengkokan tuh dibagi ada beberapa nama, yaitu ada bengkokan band, bengkokan hook, terus cincin atau tie band, dan stirrup atau tie. Nah, contohnya tuh kayak gini ya teman-teman. Nih, yang saya dapat dari materi Pak Parmono, di mana eh, si bengkokan band tuh yang berada di tengah-tengah ini. Nah, dan hook tuh yang di ujung-ujung. Nah, ini tuh hook tuh ada hook 90 derajat dan hook 180 derajat. Nah, ini juga hook 90 derajat. Lalu ada tie band diameter cincin, di mana cincinnya tuh yang seperti ini bentuknya ya. Ini lebih besar daripada stirrup atau tie ini. Ini 135 derajat bengkokannya nih, terlihat bedakan di ujungnya. Nah, dari beberapa macam ini, bengkokan ini kita mau mencoba ya di Revit. Dimana pertama-tama kita coba new model dengan ininya harus ke struktur karena biar muncul si tulangannya. Sebentar ya teman. Nah, lalu kita coba bikin beam dulu ya ke balok. Nah, kita view deh, double view. Sebentar. Nah, kita di beam ya. Misalnya kita ke sini. Misalnya kita beamnya di 300-600. Ininya 9.000. Lalu kesininya 9.000 deh. Geser deh. Nah, setelah itu, nah ini kita dua tampak ya. Nah, kalau ini tuh yang muncul seperti ini, itu analisisnya. Bisa kita matikan dengan cara VV. Bentar. Nah, analytical modelnya kita bisa show. Nah, langsung hilangkan ya teman-teman. Tapi ininya belum kelihatan. Berarti ininya kita ubah. Sebentar. Ya, karena tidak bisa kita di satu dimensi dulu saja. Di satu tampak dulu saja. Nah, di tampak ini tuh
Nah, baik kita bikin tampilan di aja ya biar ini aku terlihat semua teman-teman. Nah, yang pertama-tama tuh kita bisa bikin pembengkokan. Yang pertama kita mencet dulu si baloknya ini, lalu ada rebar nih di sini. Nah, setelah itu nanti bakal ada pilihannya di sini teman-teman. Kita mau bentuknya kayak gimana? Nah, bakalan ada misalnya kita jadi si bentuk-bentuk ini tuh sama dengan ada ketentuannya yaitu dari standarnya nih, yaitu di sini. Nah, ini ada standar-standarnya ya, ada bukunya. eh kayak gimana gitu standar bentuk si bengkokan. Nah, di sini misalnya kita pakai yang ini M5 deh. Nah, karena ini belum ada nih ya, kalau dipencet kayak gini nggak ada, berarti di placementnya kita pilih. Nah, ini biar nanti nampak gitu. Nah, setelah itu, misalnya ini kurang panjang ya, temen, cuma segini doang. Kita pencet nih tulangannya, bisa kita perpanjang. Ini tuh bisa diedit sampai sini. Nih, jadi seperti ini ya, temen. Nah, eh untuk si bengkokan-bengkokan ini tuh kita bisa pilih ya seperti yang tadi. Lalu, oh ini kan ada selimut buttonnya ya. Nih, ada selimut buttonnya. Selimut button ini tuh bisa kita edit. Di mana dengan cara mengeditnya yaitu eh kita klik buttonnya ya. Nah, lalu pilih, bentar. Setelah kita klik ini, nah di sini tuh bakal ada nih ya kan beamnya. Nah, lebar cover bottom nih bisa misalnya kita pilih mau di 20 deh. Play. Nah, jadi ini tuh bakalan makin dekat nih ya. Udah ada jaraknya tuh terlihat. Atasnya juga bisa, misalnya kita mau edit juga, mau perdekat, bisa ini. Nih, jadi makin dekat si selimut betonnya. Tapi jikalau si semut beton ini makin kecil, kita balikin lagi ya. Makin kecil, jadi si semakin besar si selimut beton itu, semakin si lengan momen itu semakin kecil dan gak bagus juga. Kekecilan juga gak bagus. Karena nanti si karatnya ini tuh semakin cepat, jadi besi ini semakin cepat berkarat. Lalu untuk bengkokan ini tuh bisa diedit ya teman-teman. Ini bengkokan ininya, yaitu bengkokan hook ya. Nah, misalnya kalau si hooknya tuh mau diedit nih, derajatnya nih, yang ini. Nah, kita tuh bisa ngedit dengan cara kita pencet dulu si tulangan ini. Nah, lalu setelah kita pencet, lalu kita milih di sini ya. Ini ada hook at start. Misalnya si derajatnya tuh mau 90 nih. Kita play. Nah, jadi beda kan. Jadi kayak gini. Itu buat 90. Atau enggak, misalnya ini tuh kan yang pertamanya. Ini eh N-nya nih. N tuh ujungnya nih. Hook at-nya misalnya mau 90 juga. Play. Nah, jadi seperti ini. Tapi ini tuh, nah, tapi kalau bengkokannya kayak gini tuh emang kurang bagus juga ya untuk down karena nanti dia nggak akan mengikat gitu. Jadi kalau ada gempa tuh ya loss gitu kecuali kalau dia menggunakan besinya besi ulir juga yang lumayan membantu untuk pengingatan. Nah, di sini kita balikin lagi ya teman-teman jadi 180 lagi. Play lagi. Nah, selanjutnya itu nah jadi seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita juga bisa nih, kalau si hooknya ini tuh mau dipanjangin nih. Misalnya kayak tadi nih, ini kita ganti 90, terus mau kurang panjang kan? Nah, aduh. Nah,
kurang panjang nih misalnya. Kita bisa panjangin tuh di edit type ya. Lalu hook length-nya tuh, nah bisa diedit nih. Misalnya yang standar ini tuh mau di 700. Nah, nah jadi bakalan panjang kayak gini ya teman-teman. Oke, kita balikin lagi ke 200. Nah, kalau sebenarnya kalau mau ngedit tuh kita lebih baik diduplikat dulu ya. Jadi ini kita kembalikan lagi ke 180. Nah, selanjutnya gimana sih buat kita memperbaiki nih ya si band ini. Band tuh kan bengkokan yang di tengah kan. Si band ini biar si band itu kayak bentuknya misalnya derajatnya segimana sesuai yang telah direncanakan. Nah, kita tuh bisa pencet di sini. Lalu lalu kita edit type. Ada di sini nih, standar band diameter. Misalnya band diameternya kita mau 100 nih. Apakah bisa? Nih. Ini jangan deh biar kelihatan nih 20 deh. Nah, kalau diperhatiin ya kalau terlihat itu sebenarnya tadi membentuknya berubah gitu. Dari yang 20 ke 80 dan nih. Nah, bentuknya tuh berubah gitu. Ini 800 ya. Maaf, maaf. Nah, 80 tuh berubah gitu ya. Lalu lalu seperti itu ya buat mengatur kebengkokan si band ini yang ada di tengah ini. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ini ya. Bukan materi sih sebenarnya ke bengkokan di cincin. Nah, bengkokan cincin tuh misalnya kita di sini ya kelihatan. Nah, kalau yang cincin ini seperti tadi ya kita rebar, terus kita pilih nih yang mana yang cincin. Misalnya kita pakai yang ini nih. Nah, ini bebas ya mau di mana ininya si bengkokannya. Misalnya kita mau di nah di sini dia boleh. Sebenarnya nggak pakai cincin kayak gini tuh kan bisa ya. Jadi ada yang namanya nih yang ini nih. Ini tuh kita bisa nih ya. Saya di sini. Ini kan berarti arahnya bisa kita atur ya. Nah, jadi arahnya gini. Nah, jadi ini tuh bakal memanjang ke belakang. Kayak gini di sini gitu. Nah, tapi karena kita emang pengennya langsung aja yang cincin, dia andikin modelnya belum kelihatan ya bentar. Nah, di 3D-nya seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat nih. Ini ada yang merah-merah gini. Tuh kita bisa hapus ini tuh analisisnya ya. Nah, analisis menurut itu kita hapusnya bisa dari VV, lalu pencet Unknown. Nah, ini levelnya kita hapus level. Nih, uncheck list. Terus analiknya kita don't show. Oke. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Nah, ini tuh buat tadi tulangan yang memanjang yang tadi kita udah bikin nih yang ini kita hapus. Yang ini. Nah, di kayak gini jadinya. Ini buat yang tadi yang sebelumnya ya. Nah, karena kita pengennya kayak gini ya. Kayak kita pengennya kayak langsung aja gitu ya biar langsung cincin. Jadi kita bisa nih kita pakai di ini rebar yang tadi ya. Kita pilih nih mana bengkokan cincin ini. Ini misalnya. Ini kita benerin lagi. Nah, kayak gini ya. Ini tuh buat yang si
bengkokan cincin. Selanjutnya, si cincinnya ini tuh kita bisa edit gitu. Gimana sih biar kalau di sini kan kelihatannya satu di sini doang ya. Kita bisa ininya tuh jadi banyak, kita klik tulangannya jadi ini ya maksimum spacing nih. Nah, di 3D-nya tuh bakalan seperti ini, spasinya bebas ya. Kita mau bikin 200 juga bisa. Nah, kayak gini. Kita bikin di aja 100 ya. Atau enggak 200 deh. Jadi seperti ini. Tapi di sini tampaknya tetap kayak gini. Lalu, kalau kita pilih si tulangannya ini, kita lihat di sini. Terus kita view ya. Sebentar. Nah, selanjutnya kalau udah kita klik tulangannya ini, nih kita bisa ganti juga buat si bengkokannya tadi nih. Misalnya kalau 90 nih. Nah, bengkokannya tuh kayak jadi seperti ini. Nah, ini tuh dilihatnya di sini bentuknya seperti, bentar, misalnya kita realistik deh ininya. Medium. Guys. Oh, nggak kelihatan ya. Shaded, shaded. Eh, hidden. Nah, ininya kalau ininya misal ininya kayak gini ya, kita bisa color atau realistik deh. Lalu kan nggak kelihatan ya, kita transparansinya nih kan. Nah, lalu jadi kelihatan ya. Nah, jadi ya intinya jadi ini tuh belok ke sini ya untuk si bengkokannya. Nah, ini tuh bisa kita ganti juga. Misalnya yang si sebelah ini juga mau kayak gitu. Kita pencet strukturnya, struktur jadinya kan tulangannya. Nah, ini nya bisa kita ganti juga jadi 90. Nah, jadi kan dua-duanya kayak gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Ini ya teman. Nah, untuk bengkokan cincin segitu aja. Terus kalau misal kita emang pengen lihat itu berapa harganya, kita ke schedule. Semuanya misalnya berapa. Ke schedule, no schedule. Lalu kita cari struktur, struktur rebar. Nah, di sini kita mau masukin, misalnya pilihnya type-nya, terus bar length deh, bar length panjangnya, bar length dan bar diameter. Oke, nah jadi akan seperti ini. Ini tuh bisa diedit ya,